Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nusria, mahasiswa program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya. Di video kali ini saya akan membahas tentang obat-obat anti kanker, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Farmakologi 2. Jadi langsung saja. Submateri yang akan saya bawakan di sini ada 3. Yang pertama itu definisi dan jenis-jenis kanker. Yang kedua terjadinya sel kanker. Dan yang ketiga obat-obat anti kanker dan mekanismenya. Oke, langsung saja kita masuk di poin yang pertama, yaitu definisi dan jenis-jenis kanker. Jadi kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel atau jaringan tubuh yang tidak normal, berkembang dengan cepat dan tidak terkendali, serta terus membelah diri. Dari sumber lain juga mengatakan bahwa kanker merupakan penyakit yang dapat menyerang dan muncul akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker dalam perkembangannya. Kemudian berdasarkan lokasi awal terbentuknya sel kanker, dapat dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada limfoma, di mana limfoma ini merupakan kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi 2, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Yang kedua ada karsinoma. Karsinoma ini merupakan kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya kanker pada lapisan lambung yang disebut sebagai karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu, seperti payudara yang menghasilkan susu. Kemudian ada yang ketiga leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia, serta sementara trombosit dia untuk menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Kemudian yang keempat ada mieloma, di mana mieloma ini dia berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu sel mieloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun pada kasus lain sel mieloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau menyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contoh sarkoma yaitu osteosarkoma atau pada tulang dan kondromasarkoma. Kondrosarkoma atau pada tulang rawan. Kemudian masuk pada poin 2, yaitu terjadinya sel kanker. Di sini ditunjukkan ada gambar pembelahan sel normal dan pembelahan sel kanker. Jadi pada pembelahan sel normal ini kadang ada sel yang rusak. Jadi sel yang rusak ini dia disebut sebagai apoptosis atau kematian sel terprogram. Jadi dari sel yang rusak ini dia membelah menjadi sel kanker. Dia membelah dari 1 menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4, dan seterusnya. Sehingga terbentuk banyak sekali sel-sel yang rusak. Pembelahan ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, bisa bertahun-tahun. Di sini juga dijelaskan bahwa sebagian mutasi terjadi karena sel tidak lagi memahami instruksi yang diberikan kepadanya dan mulai tumbuh di luar kendali.
harus ada sekitar setengah lusin atau sekitar 6 mutasi berbeda yang terjadi sebelum sebuah sel normal berubah menjadi sel kanker. Dari situlah dimulai mekanisme terjadinya kanker. Mutasi-mutasi pada gen-gen tertentu mungkin mengakibatkan sebuah sel mulai menghasilkan terlalu banyak protein yang memicu sel untuk membelah diri, atau mungkin juga sebaliknya terjadi, yaitu sel berhenti menghasilkan protein yang seharusnya memberitahu sel untuk berhenti membelah diri. Protein-protein yang dihasilkan dapat bekerja secara tidak normal atau abnormal. Selanjutnya masuk pada poin 3, yaitu obat-obat anti kanker dan mekanismenya. Yang pertama ada agen alkilasi, di mana dia mekanismenya menghambat langsung sintesis DNA sel kanker atau yang menyebabkan cross-link DNA. Dinamakan agen alkilasi karena obat-obat golongan ini mampu menambahkan gugus alkil pada gugus elektronegatif sel kanker atau kematian sel kanker. Obat-obat alkilasi yaitu ada nitrogen mustard, contohnya golongan nitrogen mustard. Contohnya seperti klorambusil, siklofosfamid, ifosfamid, dan mevalan. Kemudian ada golongan nitrosureas, contohnya seperti streptozocin, carmustin, lomustin, dan femustin. Di sini juga dijelaskan bahwa kelebihan obat golongan ini dapat menembus tawar darah otak sehingga digunakan untuk pengobatan kanker otak. Kemudian ada busulfan, mecloretamin, dan tiotepa. Kemudian ada nitrosourea yang bersifat larut lemak, mudah menembus sawar darah otak sehingga dipakai untuk terapi tumor ganas sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua ada antimetabolit. Antimetabolit ini berbentuk gugus purin, yaitu azathioprin dan mercaptopurin, atau gugus pirimidin, yang merupakan basa yang dibutuhkan sel kanker untuk sintesis DNA atau untuk kematian sel kanker. Mekanismenya yaitu analog dari substansi penting, yaitu basa purin atau pirimidin dan folat yang berperan dalam pembentukan DNA, yaitu pada fase S. Penggolongan obat antimetabolit. Yang pertama ada golongan antifolat. Golongan antifolat ini dia mekanismenya dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase, kemudian menghambat produksi tetrahidrofolat dan menghambat sintesis DNA. Contohnya seperti ada methotrexat, pemetrexat, dan raltitrexat. Kemudian golongan analog purin. Contohnya seperti markaptopurin, fludarabin, tioguanin, dan cladribin. Kemudian golongan analog pirimidin, contohnya seperti sapecitabin, citarabin, fluorouracil, dan gemcitabin. Kemudian yang ketiga ada agen yang mentarget mikrotubulus. Mekanismenya yaitu agen ini berikatan pada tubulus sehingga mencegah spindel mitosis bekerja. Jika spindel mitosis tidak bekerja, maka pembelahan sel tidak akan terjadi. Obat-obat yang termasuk golongan ini adalah alkaloid tanaman vinca dan taxol. Obat-obatnya yang pertama seperti alkaloid vinca, berikatan pada sisi spesifik di tubulin, mencegah tubulin berubah menjadi mikrotubulus pada fase M. Dia juga merupakan alkaloid dari tanaman Satharanthus reseus, tanaman dari Madagaskar. Contoh obat dari alkaloid vinca ini dia seperti vincristin. Kemudian yang kedua ada alkaloid taxol. Dia mekanismenya menstabilkan mikrotubulus, kemudian menghambat depolimerisasinya, kemudian langkah kunci pembentukan spindel pada mitosis terhambat, serta mencegah pemisahan kromosom pada stage anafase. Kemudian analog taxol ini berasal dari tanaman cemara. Contohnya seperti
paclitaxel. Kemudian ada senyawa logam. Dia merupakan obat sitotoksik dengan golongan logam, yaitu logam platinum. Mekanismenya berikatan silang dengan rantai ganda DNA. Efeknya menyerupai alkilator. Contoh obatnya seperti karboplatin. Kemudian ada juga golongan agen-agen lainnya. Yang pertama seperti antibiotik. Dia mekanismenya berikatan dengan DNA untuk mencegah proses replikasi DNA dan proses sintesa RNA atau kematian sel kanker. Kemudian ada juga terapi hormon, di mana dia mekanismenya mengganggu keseimbangan hormon yang dibutuhkan sel kanker atau kematian sel kanker. Kemudian yang ketiga ada radiofarmasetik, dan yang terakhir ada imunoterapi yang mekanismenya dia meningkatkan sistem imun tubuh yang dapat menghancurkan sel kanker. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait obat-obat anti kanker dan mekanismenya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kanker ini sangat berbahaya. Jadi saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.